Dari mulai era SBY, era Jokowi, itu memang DSR-nya sudah jelek. Artinya era SBY, era Jokowi pandai berhutang tapi tidak pandai membelanjakannya. Yang paling parah di era Jokowi. Di era Jokowi paling parah. Pandai berhutang, tapi tidak bisa membelanjakan. Buat orang yang masih punya uang, ya tentu yang dikhawatirkan kan sebetulnya penurunan nilai aset karena rupiah yang semakin jatuh. Ya, mohon maaf nih, ini memang situasinya kayak gitu. Jadi kalau nanti Purbaya bilang bahwa kita memprovokasi, kalau nggak mau diprovokasi, ya lu rubah dong kondisinya. Kalau uang ini tetap dalam rupiah dan kemudian rupiahnya jatuh terus, orang bahkan untuk membiayai inflasinya pun tidak bisa. Pertamina dan PLN dimiliki oleh luar negeri. Nah, bayangin Bang, PLN masuk surat utang, pasar surat utang, Pertamina masuk pasar surat utang, pemerintahnya juga masuk pasar surat utang untuk bayar defisit. Ketika itu gagal, kelas menengahnya mulai ngamuk kan? Karena yang dibaca oleh market memang kita butuh bantuan asing. Gitu ya. Jadi sekarang apa kalau kita bicara tentang solusi ekonomi hari ini? Apakah solusi Venezuela yang tadi misalnya mentransfer secara universal semua orang dapat gitu, itu jadi solusi, atau memang tadi step back sebentar, mengurangi beberapa hal yang menurut kita bisa membebani fiskal, salah satunya adalah mengevaluasi atau targeting MBG misalnya ditarget benar-benar dulu, nggak semuanya dapat. Atau solusinya ada lagi, karena kalau kita bicara utang-utang terus, sorry ya gue agak minggir dikit nih, kan kadang-kadang kalau kita lagi mengkritik utang, jawaban pemerintah itu dua ya, kalau buat produktif gak apa-apa, yang kedua dibandingkan negara-negara lain utang kita nih belum seberapa, kan keselnya begitu ya, tapi kan kita gak pengen gitu sebetulnya kita tunggu utang, karena kalau udah mati kan tetap aja harus ditagih gitu. Nah menurut lo apa nih solusinya jadi Bang Yono sekarang? Kalau gini, supaya kita nih jadi pengamat gak disalah-salahin mulu gitu. Yeah. Nih sekarang pengamat memberikan solusi. Ngasih kerjaan menteri tuh solusi. Gimana coba? Kalau menurutku pertama kita harus quick win dulu ya. Quick win. Nah, quick winnya itu adalah kita harus membuat negara kita isunya manageable. Oke. Isu terbesar adalah kemungkinan kita gagal fiskal. Makanya di mana-mana Presiden Prabowo ngulang, Indonesia tuh nggak pernah gagal bayar utang, tapi kurang lebih kan dia bilang biar kita nggak gagal bayar utang, utangin dong. Ini kan diomongin di Davos, ya, diomongin juga di Jepang. Nah menurutku kenapa kita dalam prinsip tangan di bawah Bang? Padahal kita sumber daya alam banyak. Nah, game changernya menurutku apa sih masalahnya? Oh masalahnya ini hutang itu warisan dari yang lama. Fair-fairan aja. Sejak era reformasi, dari era SBY berapa, era Mega berapa, era SBY berapa, era Jokowi berapa. Disisir dong. Problemnya Bang Hensat, DSR kita itu jelek sejak kita berhutang itu sendiri, sejak era reformasi. DSR adalah? Debt Service Ratio. Okay. Jadi kalau yang namanya rasio hutang, debt to GDP rasio, hutang terhadap GDP kita memang masih rendah, ya. Tapi aku juga ingin ingatin, Meksiko tahun 78, rasio hutang terhadap GDP-nya 33%. Bagus. Tapi debt service rasionya jelek. Jadi debt service ratio itu gampangnya gini. Saya untuk bayar hutang jatuh tempo tahun ini, sama untuk bayar bunga hutang tahun ini, itu bisa di cover oleh penerimaan negara tahun ini nggak? Itu debt service ratio. Jadi angka konsensusnya itu 15%. Makanya Fitch kan mengatakan kalau Indonesia DSR-nya tetap 15 di atas 15%, kita akan turunin, downgrade kan. Nah, kita lihat India Bang, kita biar dapat gambaran nih. India hari ini rasio hutang terhadap GDP-nya itu 88% Bang, kita 44 Bang. Kalau kita pakai itu, kita bilang kita lebih baik dari India. Hutang lagi juga nggak apa-apa. Tapi India
Debt service rasionya 6% bang. Kita 40%an. Dia kenapa bisa kecil gitu ya? Karena dia bayar. Artinya yang tadi diomongin, selama dia berhutang di masa lalu, produktif. Produktif sehingga bisa menimbulkan yang namanya penerimaan negaranya juga tumbuh. Ya. Makanya DSR-nya 6. Nah kita. Artinya aku juga ingin fair di sini. Kita nggak bisa nyalain Prabowo doang. Waduh. Artinya dari mulai era Soeharto. Dari era ya kita ngomong reformasi deh ya. Oke, reformasi berarti Gus Dur. Nah, Gus Dur ya. Recovery terhadap krisis moneter 2002. Anggap aja dari 2004 kita sudah berhasil keluar dari beban krisis mulai moneter. Masuk SBY tuh. SBY. Nih. Kita buka aja bang. SBY ketika dia berhutang. Mulai berhutang ke pasar itu kan 2008. DSR kita juga rendah. Tinggi. Oh tinggi juga. Tinggi. Aku. Ya sekarang mah gampang. Yang nonton podcast Bang Hensat ini masuk aja ke AI buat prom. Tolong hitung DSR Indonesia dari mulai tahun 2004 sampai hari ini. Nah, kan keluar. Jika kita bisa tahu rata-rata era SBY berapa. Oh iya benar. SBY Era berapa, Jokowi berapa, Prabowo berapa. Aku ingin fair mendudukannya bang. Dari mulai era SBY, era Jokowi, itu memang DSR-nya sudah jelek. Artinya era SBY, era Jokowi pandai berhutang tapi tidak pandai membelanjakannya. Yang paling parah di era Jokowi. Di era Jokowi paling parah. Pandai berhutang, tapi tidak bisa membelanjakannya. Jadi dia ngutang tapi terus ditabung duitnya. Ya duitnya nggak, ya didiemin gitu, bukan ditabung malah didiemin gitu. Ya buat bayar pegawai kan nggak menghasilkan apa-apa bang. Oh iya. Buat bagi BLT gitu loh kan harusnya kan dia buat industri. Iya dia ngutang buat bagi BLT untuk diri doang. BLT buat apa? Buat game-game politik juga bang. Mempersiapkan anaknya jadi wapres. Jadi wapres macam-macam lah gitu ya, infrastruktur. Nah jadi aku ingin fair. Kalau kita titik fairnya kayak gini, sebetulnya kan Prabowo bisa ngomong kayak gini gitu loh. Oh ini beban yang saya terima sebagai warisan itu DSR-nya tinggi nih. Harusnya Prabowo tidak ngelanjutin penyakit yang diwariskan. Pandai berhutang tapi tidak pandai membelanjakan. Menurutku harusnya Prabowo, oke deh saya moratorium dulu. Saya gak akan nambah hutang dulu. Saya beresin deh masalah ini. Terlepas ini yang hutang era siapa. Tapi sebagai negara bermartabat dan berdaulat, kita beresin dulu. Kita beresin daripada kita cuman salah-salahin. Jadi Prabowo ini ngebuka borok kemudian coba harus langsung disembuhin. Ya. Jangan ditutupin boroknya seperti presiden-presiden sebelumnya. Dia moratorium dulu. Dia lihat nih dalam pembiayaan ini. Oh, ternyata hutang jatuh tempo yang besar itu di 2025, 2026, 2027. Ya, jatuh temponya 850-an, bunganya 550. Kan aku bisa lihat nih, boleh nggak saya melakukan bondholder meeting mendahului kurva? Jadi gini bang, duluan ya. Kalau tadi mendahului kurva minta hutangan, sekarang mendahului kurva minta ada bondholder meeting untuk restrukturisasi hutang. Kalau saya ada di sekitar presiden, saya akan katakan Pak, kita lebih baik memotong kurva Pak daripada kita nanti kayak Argentina. Iya tuh. Begitu dia bondholder meeting ditolak untuk restrukturisasi karena dianggap tidak melakukan pembenahan kan. Caranya kan gampang. Karena ini hutangnya komersil di pasar, lakukan bondholder meeting. Kita bilang, bisa nggak ya yang ini direstrukturisasi? Saya tetap akan bayar. Tapi tanpa proses revolving, tanpa proses segala macam, tenornya diperpanjang deh. Alasannya apa? Karena di masa lalu hutang ini tidak produktif. Bahkan kalau lebih berani lagi Bang Hensat, ini terhadap hutang-hutang yang dikatakan bocor-bocor itu, saya sudah melakukan penegakan hukum. Korupsinya saya udah babat. Artinya pasar sudah melihat sinyal dong bahwa saya serius membenahi persoalan masa lalu. Anda juga harus memberikan dukungan kepada saya menyehatkan fiskal saya. Negosiasi kan? Restrukturisasi hutang. Begitu restrukturisasi hutang ini dalam sisi yang paralel yang sama Bang Hensat. Yang soal-soal bagaimana kualitas belanja kita perbaiki, kebijakan industri kita perbaiki, ada tim lain, teknokrat lain yang menyiapkan.
Jadi begitu restrukturisasi ini selesai dan kita bisa masuk ke pasar surat utang dengan sehat, kita masuk ke pasar surat utang, utang dibiayai terkait dengan program teknokrasi. Ya. Ini kalau kita bicara kisah sukses Soeharto di awal-awalnya kan gini, teknokrat Wijoyo dan sebagainya kan menyambungkan ini bang. Jadi kalau Bang Hensat tanya ke saya, satu, moratorium dulu. Dalam moratorium itu benahi persoalan-persoalan ini, minta bondholder meeting, restrukturisasi dilakukan, pembenahan tata kelola. Di saat yang sama begitu ininya beres, teknokrat yang tadi mikir duluan, oke kita masuk secara ke pasar surat utang. Jadi anggap aja gini, Patriot Bond misalnya, saya tawarin ke konglomerat, ini hutang ya, hutang ini akan saya pakai untuk reforma agraria, katakan aja. Reforma agraria ini akan membuat petani sawit punya hilirisasi CPO. Ini kebutuhannya. Kita terbitin namanya surat utang CPO. Oke. Tapi saya minta bunganya rendah. Caranya gimana? Saya akan berikan tax amnesty ke kamu. Tapi tax amnesty itu dihitung dengan diskon bunga. Kan gitu Bang Hensat. Iya. Jadi artinya bahwa yang kita picu itu investasi lokal. Tapi bukan dengan menyebarkan ketakutan. Ketakutan tuh gini loh. Kalau kamu gak mau, saya kejar sama Kejagung. Kan itu kan ketakutan Bang. Iya. Iklim investasi juga gak kondusif. Kayak Satgas PKH. Kan gak kondusif. Kan lebih baik pemerintah tuh buat dulu mau buat apa. Ya kan? Nih inkubatornya udah saya buat nih. Kamu ambil ya. Win-winnya di mana? Anggap aja ini tax amnesty kamu deh. Iya. Bunga rendah. Iya. Ya itu kira-kira ya beberapa. Tapi kan kita bukan bagian dari pemerintahan. Ya tapi begini nih Bang Yanuar, ada teman dia nanya ke saya. Jadi dia penonton YouTube ini juga. Tolong dong tanyain kalau sama ekonomi itu. Misalnya gue punya uang. Jadi ini mohon maaf ya kalau gak berkenan pertanyaan ini, namanya juga pertanyaan rakyat. Gue punya uang cash nih. Itu apa yang harus gue lakukan dengan uang cash itu? Satu, disimpan dalam bentuk cash saja. Dua, dimasukin ke bank, disimpan seperti biasa tabungan. Yang ketiga, dibeliin emas. Yang keempat, ditabung aja kalau udah dapat duit gede terus beli rumah, beli tanah gitu. Tapi yang gue menyampingkan yang nomor 4 lah, karena menurut gue ini pertanyaan dia ini gue tahu orang nih dia tuh sebetulnya cashnya juga nggak banyak banget dapat sebulan. Kalau mesti nabung dapat tanah kan mesti kayak Saiful jual kan Saiful itu tau gak lo, dia punya sawah kena proyek jalan tolnya Jokowi karena sawahnya gede, untung gede, dia beli rumah di Jakarta gede banget kan. Tapi nggak semua orang kayak Saiful kan. Nah kalau pertanyaan itu tadi, dia dapat cash, pegang cash aja, masukin ke bank sebagai tabungan atau beli emas, kira-kira gimana? Gini, pertama ya mohon maaf juga kalau kita jawabnya juga apa adanya nih ya. Mohon maaf juga kalau jangan saya bang tersinggung nih. Pertama gini, kalau ngelihat cara pemerintah seperti ini, gak bisa nyalahin kalau orang mulai berpikir melindungi masa depannya. Oh iya dong. Pertama ya, buat orang yang masih punya uang, ya tentu yang dikhawatirkan kan sebetulnya penurunan nilai aset. Karena rupiah yang semakin jatuh. Saya kalau ditanya kayak gini, saya selalu bilang, natural hedging. Jadi natural hedging itu lindung nilai yang paling natural terhadap rupiah. Ya memang dipindahin ke US dollar dan ke emas. Ini mohon maaf nih, ini memang situasinya kayak gitu. Jadi kalau nanti Purbaya bilang bahwa kita memprovokasi, kalau nggak mau diprovokasi, ya lu rubah dong kondisinya. Karena kan kondisinya sekarang pada akhirnya orang menganggap kalau uang ini tetap dalam rupiah dan kemudian rupiahnya jatuh terus, orang bahkan untuk membiayai inflasinya pun tidak bisa. Ya Bang Hensat ya. Nah sekarang gini, orang kemudian banyak juga yang nanya ke saya, oh tapi emas ini kemarin jatuh segala macam jatuh. Tapi sekarang naik lagi. Nih lihat nih angka psikologisnya ya. Emas itu naik tajamnya itu sebetulnya di tahun lalu. Januari tahun lalu. Bisa sampai 500.000 kalau nggak 300.000. Di sini ya. Tapi aku ngelihat ke market internasionalnya.
Jadi emas itu naik tajam dari sekitar 1.000 masuk ke 2.500 itu di Januari tahun lalu Bang Hensat. Trail on itu. Nah, Januari 2025. Data di marketnya banyak bank sentral emerging market negara berkembang. Ya dipicu Cina, karena Cina kan juga beli emas. Menambah cadangan emas dalam posisi long. Jadi posisi long itu dia beli bukan untuk trading Bang. Untuk menambah Punya-punyaan aja. reserve. Ya. Devisanya. Ya. Dari Januari ini sampai ke Desember masih ada posisi long. Jadi kurang lebih yang namanya bank sentral negara berkembang yang paling gede itu ada Polandia, ada Uni Emirat Arab, ada Cina ya. Jadi bank sentral itu membeli dari mulai harga 2.000 sampai ke harga 4.500. Di 4.500 dia berhenti, nggak beli lagi. Gitu loh Bang, di harga 4.500 dia berhenti nih nggak beli lagi. Begitu 4.500 kemarin naik ke sampai 5.300, 5.400, itu yang naikin tuh sebenarnya transaksi short, bukan transaksi long. Jadi kalau bank sentral tuh dia beli emas memang bukan buat trading, dia beli, emang dia simpan gitu. Sama aja kayak kita tadi ngomong, begitu kita punya rupiah 1 juta, kita beliin emas antamnya kita simpan di lemari. Yes. Bukan kita putar-putar gitu loh. Yeah. Nah kurang lebihnya bank sentral itu membeli itu sampai ke harga 4.500. Setelah 4.500 mulai berhenti. Nah di 4.500 ini yang namanya hedge fund, ETF, mulai nih. Karena kan orang mulai banyak FOMO nih. Ya. Emas naik terus kan. Dia memanfaatkan momentum. Ya. Orang yang FOMO dinaikin lah ke 5.300. Begitu 5.300 namanya juga transaksi short untuk cari selisih doang. Dia banting lah ke 4.300. Turun lagi. Tapi aku ingin memberikan satu gambaran. Sampai hari ini tidak ada bank sentral yang meng-cash in emasnya. Jadi simpen doang. Masih disimpan. Nah, menurut pendapat saya, sepanjang bank sentral belum cash in emasnya, maka emas itu menurutku dia akan volatile, tapi sebetulnya tetap akan ada di angka di US dollarnya ya, di angka 4.000 sampai 4.500. Berarti masih bagus tuh. Masih. Cuman persoalannya buat orang yang belinya baru sekarang kan udah telat Bang. Nah, tapi kalau orang yang belinya waktu masih harganya 1 juta, masih belum saatnya juga dia iniin gitu karena masih di angka segini. Nah, terus aku ngelihat gitu, kapan saatnya bank sentral ini akan cash in? Kalau ada satu negara yang gagal di pasar surat utang Bang. Kalau ada satu negara gagal di pasar surat utang, dia kan mencegah kegagalan yang merembet kemana-mana, dia cairin emasnya. Emas akan turun. Jadi kalau sekarang pertanyaannya gitu ya, Amerika punya nggak tendensi untuk membuat ada negara gagal fiskal? Punya. Karena dia juga punya kepentingan harga emas jangan tinggi-tinggi. Jangan tinggi-tinggi jatuh. Tapi momentumnya harga emas itu akan jatuh menurutku. Hanya kalau ada negara yang sudah mulai gagal bayar, itu akan di cash in. Jadi kurang lebih sekarang buat orang yang baru mau masuk ke emas saat ini, ya boleh, tapi untungnya nggak banyak. Untungnya nggak banyak dan harus lihat pergerakannya tuh ya. Kemudian soal persoalan bank, kekhawatiran terbesar ini kan sebetulnya gini Bang. Kalau kita lihat outlooknya daripada lembaga rating ini, dia memberikan outlook negatif tidak hanya ke pemerintah loh, tapi itu kepada Bank Himbara dan BCA. Kenapa? Karena Bank Himbara dan BCA ini selalu diminta jadi standing buyer ketika pemerintah kurang duit buat beli surat utang. Nah makanya saham perbankan kan jatuh. Karena orang ngelihat, kalau perbankannya disuruh nanggung, sementara fiskalnya kayak gitu, bisa bank yang jadi bank gagal. Aku juga tidak mau memprovokasi ya, mohon maaf nih. Tapi bahwa kalau orang mulai takut, kalau uangnya di bank itu ikut hangus begitu nanti misalnya SBN-nya pemerintah gagal gitu ya, ya mungkin orang akan mulai berpikir kan, narik duitnya. Dan ini sudah terlihat terjadinya transfer keluar dari penduduk loh. Jadi Bank Hensat misalnya, di data BI menunjukkan ini. Bank Hensat mentransfer uangnya keluar Indonesia. Itu terjadi di neraca pembayaran kita. Residents yang mentransfer uangnya keluar. Kayak Ardi nih, dia punya duit ditransfer ke
saudaranya. Dia yang di Rusia yang namanya Adrinov itu. Iya. Yang sama-sama Ardi kan, Ardinov. Itu data ini mulai tampak loh. Mulai ada orang residence yang mentransfer uangnya keluar. Ini apa nih latar belakangnya? Politisi, pejabat, usaha. Kalau kita bongkar, jangan-jangan yang lakuin juga yang berkuasa kan, mohon maaf kan gitu loh. Tapi bahwa data yang tit kan itu. Tapi intinya menurutku data neraca pembayaran menunjukkan terjadi nih. Sudah terjadi, ada sinyal walaupun belum. Artinya kan di semakin kelompok yang makin atas dia mulai membaca keadaan, dia pindahin kan. Nah, ini kan akan menambah situasi buruk buat perbankan nih. Buat orang yang di dalam negeri, dia ngelihatnya, ya tetap deh di bank deh, tapi saya maunya dalam US dollar deh. Karena rupiahnya nggak ada ini. Pindahin gitu. Jadi untuk pertanyaan tadi sih simpel aja jawaban saya sih Bang. Kalau kita concern terhadap inflasi, natural hedgingnya ya dalam US dollar, dalam emas. Jadi kasarnya kan gini Bang. Misal ya, saya katakan aja memindahkan rekening rupiah saya pakai klik-klik di mobile banking tadi ketika 16.500. Hari ini kalau sekarang transfer balik ke rupiah dia 17.100. Jadi saya punya keuntungan 500. Saya mau beli susu anak. Susu anaknya naiknya harganya segini. Kan gue bisa biayain inflasi gue. Jadi saya ingin mengatakan, maaf kata nih, untuk orang lindung nilai inflasinya, ya mohon maaf kata, natural hedgingnya dalam US dollar gitu. Saya juga percaya gitu, agar ini tidak tambah buruk itu, ya pemerintahnya harus memberikan keyakinan bahwa fiskalnya baik-baik saja kan, sehingga akhirnya orang percaya sama rupiah. Cintailah rupiah waktu itu katanya. Tapi kalau enggak, ya aku terpaksa harus menjawab, ya kondisi realnya seperti itu. Wajar aja kalau ada orang yang kemudian melindungi inflasinya, melindungi. Tapi kenapa kok ini agak dikit. Apa ya? Kenapa dolar Singapura tuh lebih dianggap stabil ketimbang US? Itu yang dibilang Miss Bakun nih. Jadi Miss Bakun kan bilang harusnya BI itu ke Amerika Serikat minta cadangan likuiditas, dia bilang. Kemudian kan yang kita lihat itu jawaban dari Destri, kalau saya tanyain kan gitu kata Miss Bakun kan. Jawaban dari Destri BI nih. Destri BI. Jawaban dari Destri kata Miss Bakun, kita hanya bisa melakukan hedging, tidak bisa melakukan itu. Nah, harusnya BI berubah. Persoalannya Bang Hemsat, kalau kita lihat sekarang di neracanya The Fed. The Fed itu memang punya yang namanya bilateral swap sama Bank Sentral Singapura. Jadi Bank Sentral Singapura tuh seperti yang dikatakan Miss Bakun itu, dia punya cadangan US dollar yang memang diberikan likuiditasnya juga oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Nah, persoalannya kita dipandang gimana sama Bank Sentral Amerika Serikat? Ya itu mungkin yang sekarang lagi diusahakan Presiden Prabowo ya. Udahlah kita jadi sekutunya Amerika deh gitu kan, kurang lebih begitu loh. Kurang lebih kan begitu ya, mungkin itu yang lagi diupayakan. Tapi ya kenapa dolar Singapura seperti itu? Karena Singapura memang punya kedekatan. Ya kita lihat. Baik. Jadi kalau kita lihat di neraca Bank Sentral Amerika Serikat ada swap line Bank Sentral Singapura salah satunya. Oke. Jadi Singapura itu ya kurang lebih ya dia udah punya likuiditas US dollar yang datangnya dari si The Fed sendiri, makanya dia lebih kuat, lebih stabil. Final questions, haruskah kita mulai untuk panik atau masih bisa tenang? Ya, aku ingin menjawab, semakin Anda beruntung di Republik ini, mungkin Anda bisa, persoalan tinggal Anda memanage ketidakpastian ini. Tinggal portfolio allocation dan sebagainya. Tapi kan itu hanya berapa persen dari masyarakat kita. Sebagian besar masyarakat kita itu bukan masyarakat yang seperti itu Bang Hensat. Seperti itu maksudnya? Jadi gini loh, kalau orang misalnya ya, masih punya tabungan, masih punya saham, masih punya segala macam. Mungkin yang perlu dilakukan saat ini ya melakukan manajemen portofolio lah. Mana yang posisi yang pas. Tapi juga harus hati-hati, jangan sampai jadi orang gila juga. Ya kan, salah terlalu berlebihan di satu posisi. Ya artinya yang harus ditambah adalah rasional. Yes. Literasinya harus ditambah untuk membaca kira-kira mana posisi yang paling baik.
ini kan artinya dia punya kemampuan finansial, yang perlu ditambahin tinggal literasi finansialnya. Nah, sekarang kita turun ke bawahnya nih. Orang di kampung deh, duitnya banyak, tapi literasi finansial sama sekali nggak punya gitu. Nanti dia harus hati-hati apa? Hati-hati Anda kalau nanti banyak yang nawarin investasi bodong. Ya kan? Oh Pak ini gini, emas gini gitu kan. Wah, tapi nggak punya literasi. Nah kalau yang kayak gini sebetulnya lebih baik diem aja deh gitu loh, nggak usah macam-macam gitu loh. Karena dunia juga lagi penuh dengan tips sana ini, tipu sana sini nih. Ya kan kalau yang tadi kan yang tadi kan ya tinggal nambah literasi dikit. Kalau ini kan sama sekali minim nih literasinya. Nah kalau yang kayak gini ya diem aja deh. Ya kan? Ya kalau sekarang mau aman-aman ya kalau natural hedging ya ke emas dan dolar ya. Tapi kan kalau emas ya lihat juga fluktuasinya, terutama dengan kondisi pasar surat utang dan sebagainya. Ke bawah dikit nih, punya literasi Bang. Gak ada duitnya. Nah, utang biasanya tuh. Nah, ini hati-hati nih. Ketika misalnya, oh gue tahu nih kira-kira emas bakal segini nih. Gue pinjam dulu deh duit deh. Gue pinjam deh. Bro, pinjam duit deh. Ntar gue balikin ya. Hati-hati juga. Jangan merasa diri jadi bandar Bang. Iya, padahal punya 10 gram. Jadi jangan sampai merasa gini loh. Oh gue udah baca nih. Bandarnya nih ini nih. Bandarnya bakal gini. Minjem nih. Duit nih. Bukan pakai duit tabungan nih. Pinjem. Hanya benar bermodalkan literasi yang tinggi. Beli. Gue pinjam deh. Masuk. Ternyata saatnya hedge fund balik arah. Yang ada jadi orang stres loh. Kayak kasusnya Bitcoin kemarin. Lu jadi orang stres. Jadi saya hanya ingin mengatakan buat masyarakat di level ini, memanfaatkan momentum ya, tapi Anda tetap harus rasional. Dan kembali ya, kalau ajaran agama apapun gitu ya tentang riba gitu, nggak boleh. Kan nggak boleh melakukan transaksi yang melebihi kemampuan. Ya. Dan keraguan-raguan kan. Betul. Jadi kalau ini sih menurutku ya, kalau sekarang punya literasi tapi nggak punya modalnya, ya lebih baik sharing dengan orang yang tadi di sini. Tapi jangan nipu, jangan bodong juga. Ya. Nah, ke bawah lagi nih Bang, nggak tahu apa yang terjadi, duit kagak ada, literasi kagak ada. Saban hari kerjanya cari kerjaan, dapat BLT juga bukan termasuk yang dapat BLT, bansos nggak dapat. Motor nggak punya, motor nggak punya, jatah dapur SPPG juga kagak ada gitu loh. Nah kalau yang kayak gini, menurut gua yang ada sekarang marah-marah. Nah tinggal tunggu saja kalau dia marah-marah dan ngelihat ada momentum dia untuk ngamuk, ya ngamuk. Itu yang kita lihat di Agustus tahun lalu kan. Jadi ikutan marah-marah. Gitu. Ikutan marah-marah. Dan ini yang menurutku yang sangat ditakutkan juga oleh pemerintah loh. Iya. Karena memang situasinya sehari-hari aja emang kerjanya cari kerjaan, BLT nggak dapat, segala nggak dapat. Marah-marah sendiri takut. Marah-marah sendiri takut. Ada yang marah-marah. Ada yang marah-marah ikut marah. Ikut marah ngamuk gitu. Nah jadi ya dalam postur yang seperti itu sih menurutku sih ya sepanjang tidak ada pemicunya ya memang. Tapi beberapa kalangan ada panik buying, panik alokasi memang mungkin terjadi. Gitu Bang. Oke. Terima kasih Bang Yanwar. Teman-teman, kesempatan bisa datang berkali-kali tapi momentum datang hanya sekali. Itu kata Dr. Henry Satrio dalam bukunya Momentum. Terima kasih Bang Yanwar. Terima kasih banyak. Ya. Gak usah panik lah. Tapi waspada perlu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.